Si paling perdana. Seorang ibu di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial setelah terekam menyiksa anak kandungnya. Video kekerasan tersebut pertama kali diunggah oleh akun X @heralops pada Rabu 25 September 2024. Video berdurasi 1 menit itu telah dilihat lebih dari 179.000 kali. Di dalamnya terlihat sang ibu memukuli anaknya dengan menggunakan sabuk. Meskipun sang anak sudah memohon ampun, ibunya terus memukulnya hingga anak tersebut tidak bergerak lagi. Informasi tersebut dan berita faktual dan terkini lain akan hadir dalam DNP News malam ini. Selamat malam Indonesia, Andika Rahansyah kembali menghantarkan DNP News untuk edisi hari ini, Kamis 26 September 2024. Beragam berita faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda malam ini. Dan berikut adalah fokus sama kami. Berikut ini. Anggota DPR terpilih Tia Rahmania dipecat PDIP, digantikan Boni Triana. Bobi Nasution kampanye di Deli Serdang menyebut bahwa ia merupakan keluarga besar Mulyono. Serta gedung Grand Liberty terbakar di Medan, Sumatera Utara, seorang pria terjebak. Kami mulai DNP News malam ini dengan berita seorang ibu di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara yang viral di media sosial usai terekam menyiksa anak kandungnya sendiri. Video kekerasan tersebut pertama kali diunggah oleh akun X @heralops pada hari Rabu 25 September 2024. Video berdurasi 1 menit itu telah dilihat lebih dari 179.000 kali. Di dalamnya terlihat sang ibu memukuli anaknya dengan menggunakan sabuk. Sang ibu tidak hanya memukul sekali 2 kali, melainkan berkali-kali hingga tubuh anaknya dipenuhi bekas pukulan merah yang terlihat jelas. Meskipun sang anak sudah memohon ampun, ibunya terus memukulinya hingga anak tersebut tidak bergerak lagi. Lebih memilukan lagi, kejadian ini dilakukan di hadapan anaknya yang masih balita. Kasus ini terungkap saat teman korban di sekolah menanyakan mengapa tubuhnya terasa sakit, dan anak itu menjawab habis dipukuli mami, seperti yang dijelaskan oleh pengunggah video tersebut. Pihak sekolah yang menyaksikan kondisi korban kemudian melaporkan insiden tersebut ke aparat penegak hukum. Tidak lama setelah itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA dari Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengamankan sang pelaku, yakni ibunya sendiri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai berdasarkan surat keputusan Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Tia Rahmania digantikan oleh Boni Triana yang berasal dari daerah pemilihan yang sama. Tia dipecat berdasarkan salinan surat keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas keputusan KPU nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diakses di laman resmi KPU pada Rabu 25 September 2024 lalu. Surat keputusan ditetapkan tertanggal 23 September 2024 ditandatangani oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan Sekjen KPU Andi Krisna. Dalam surat itu ada 2 perubahan anggota DPR terpilih yang diubah, yakni di Dapil Jawa Tengah 5 dan Dapil Banten 1. Nama Boni Triana ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan dengan perolehan suara sah 36.516 suara sah. Dalam keterangan surat itu, Boni menggantikan Tia Rahmania karena tidak memenuhi syarat, yakni sudah dipecat oleh PDIP. PDIP juga mengganti Rahmat Handoyo di Dapil Jawa Tengah 5, digantikan dengan Didik Haryadi yang memperoleh suara sah 74.750 suara. Rahmat Handoyo juga diganti karena dipecat oleh PDIP. Pihak DPP PDI Perjuangan sudah dihubungi oleh Tikom perihal pemecatan Tia Rahmania dan digantikan oleh Boni Triana berdasarkan surat keputusan KPU, namun belum ada respons dari pihak PDI Perjuangan.
Nama Tia Rahmania mencuat ke publik karena mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjadi pembicara bagi anggota DPR periode 2024-2029 di sebuah forum. Dalam forum tersebut, Gufron diinterupsi saat pimpinan KPK itu bicara soal integritas. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution bertemu dengan relawannya pada hari pertama kampanyenya di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Bobi menegaskan dirinya merupakan keluarga Mulyono yang tidak lain adalah nama masa kecil mertuanya, yakni Presiden Joko Widodo. Ia awalnya bercerita bahwa relawan pendukung sejati atau pasti Bobi Nasution terbentuk pada 2019, yang sebelumnya merupakan relawan Jokowi Ma'ruf Amin atau Jamin. Bobi mengatakan kelompok relawan pasti dipimpin tantenya yang bernama Trila dan dewan pembinanya yakni pamannya sendiri Erwan Nasution yang biasa dipanggil Ucok. Sehingga menurut Bobi bisa disimpulkan bahwa pasti diisi oleh keluarga besar Mulyono juga. Wali Kota Medan itu juga menambahkan relawan sangat berperan penting dalam gerakan politik karena bisa menjembatani langsung ke masyarakat. Dengan begitu relawan juga sangat membantu dalam program-program pemerintah ke depan. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih menyimak DNP Evening News, produksi DNP Integrated News. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul meminta warga Jakarta untuk tidak golput pada Pilkada Jakarta 2024. Rano menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Waduk Pluit, Jakarta Selatan pada Rabu 25 September 2024. Rano menyayangkan apabila warga Jakarta memilih untuk golput nantinya. Hal itu mengingat anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 tidaklah murah. Berita tersebut serta berita menarik lainnya juga bisa Anda baca melalui situs kami dnpmedianetwork.com. Gedung pertemuan Grand Liberty yang terletak di Jalan Putri Hijau, Silalas, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar pada Kamis 26 September 2024 pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Menurut salah seorang penghuni Hotel Emerald, Felix mengatakan api terlihat berkobar di lantai 4 dan 5 gedung tersebut dan seorang pria terjebak di dalamnya. Petugas damkar yang menerima informasi itu tiba di lokasi dengan beberapa unit armadanya. Setelah beberapa saat melakukan penyiraman api berhasil dipadamkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kodam Medan, Muhammad Yunus, menuturkan seorang pria terjebak di dalam gedung berhasil dievakuasi dengan selamat. Pria tersebut diberi pertolongan pertama oleh petugas. Hingga saat ini, petugas damkar masih melakukan pendinginan di lokasi kejadian. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, menggagas akses internet di seluruh rumah warga Jakarta menjadi gratis dan kecepatan minimal 100 MB per second. Kun Wardana mengatakan hal tersebut penting untuk diwujudkan demi mengatasi kesenjangan digital yang menjadi salah satu masalah di Jakarta. Kun berharap akses internet gratis itu dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan mempermudah proses pendidikan anak sekolah. Tidak hanya itu, Kun menilai akses internet gratis itu juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Lebih lanjut, Kun mengaku yakin program itu dapat terwujud meski dengan anggaran APBD Jakarta yang terbatas. Kun menjelaskan pihak Pemprov Jakarta nantinya akan menggandeng operator internet swasta untuk menekan biaya penyediaan internet gratis tersebut. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi malam hari ini. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, di situs kami di dnpmedianetwork.com/eveningnews serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran Anda
terkait seluruh liputan dari DNP Integrated News melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya melalui situs baru kami dengan tampilan baru tentunya di dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih telah mendengarkan DNP News. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia, dan selamat beristirahat.